terbentuk dari sekelompok orang yang berkumpul pada wilayah yang sama, yang memiliki visi dan tujuan yang sama, serta memiliki pemimpin. Pada akhirnya, negara merupakan institusi yang dijadikan alat oleh rakyat untuk mencapai tujuan mereka. Negara dalam konsep Islam tidak bisa terlepas dari dua landasan ini, yaitu 1. Moral, 2. Syariah. Menurut Al-Ghazali tahun 1990, terdapat korelasi positif antara agama dan negara. Artinya, agama merupakan pondasi bagi negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Sementara negara merupakan alat untuk menyebarkan ajaran agama agar ajaran tersebut dapat dijalankan secara benar dan efisien. Siddiqi tahun 2002. Ini juga menegaskan tentang pentingnya negara dalam implementasi syariah Islam. Siddiqi menyatakan bahwa negara merupakan media untuk mengorganisir masyarakat agar mau menjalankan prinsip-prinsip Islam. Negara merupakan bagian sangat penting dalam mewujudkan hukum Islam, karena Islam secara sistem tidak dapat berjalan secara utuh tanpa adanya negara. Tujuan hakiki dari negara dalam Islam yaitu memberikan maslahah kepada masyarakatnya, yang mengantarkan manusia kepada kemakmuran. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimalisasi maslahah. Oleh karenanya, tujuan peran pemerintah adalah menciptakan kemaslahan bagi seluruh masyarakat. Untuk persoalan ekonomi, negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Mengingat betapa pentingnya peran negara dalam Islam, maka perlu dijabarkan secara mendalam. Secara garis besar, fungsi negara dalam mengelola sektor ekonomi dan publik terbagi atas 3 fungsi, yaitu 1. Fungsi alokasi, 2. Fungsi distribusi, dan 3. Fungsi stabilisasi. 1. Fungsi alokasi negara. Pada hakikatnya, dalam konsep Islam, fungsi ini harus dapat dijalankan oleh 3 elemen utama dalam perekonomian, yaitu 1. Sektor negara, 2. Pasar, 3. Lembaga organisasi negara. Jika ketiga elemen tersebut saling berkoordinasi dalam tindakannya dan kebijakannya, maka kemungkinan terjadi tumpah tindih kebijakan akan dapat diminimalisasi. Dengan demikian, sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara akan menjadi lebih optimal dalam pemanfaatannya. 2. Fungsi distribusi. Peran negara di dalam mengelola sektor publik tidak berhenti sampai dengan pelaksanaan fungsi alokasi saja. Jika di dalam fungsi alokasi, negara mengatur bagaimana seharusnya alokasi sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan
secara adil dan efisien. Maka, dengan fungsi distribusi, harus memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan berupa tercukupinya kebutuhan hidup minimum. Ada beberapa pilar yang harus dipenuhi oleh negara untuk menjalankan fungsi distribusinya, yaitu 1. Supremasi atas kepentingan sosial dibanding kepentingan pribadi. 2. Penentuan standar publik mengenai kebutuhan dasar minimum. 3. Melarang adanya konsentrasi kekayaan dan eksploitasi. 4. Kebijakan yang mengutamakan sektor real dan melarang penggunaan suku bunga. 3. Fungsi stabilitasi. Stabilitasi di sektor publik tidak hanya berbicara mengenai stabilitas ekonomi saja, namun juga terkait dengan stabilitas kehidupan sosial lainnya. Stabilitas sosial harus terjaga supaya masyarakat bisa tenang melaksanakan aktivitas ekonominya, sehingga stabilitas ekonomi pun dapat dicapai juga. Bentuk stabilitas sosial dalam pandangan Islam antara lain tegaknya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Di sini ada juga rasionalita pemerintah. Di sini rasionalita pemerintah pada dasarnya peranan pemerintah dalam perekonomian yang Islami ini memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi. Pertama, derivasi dari konsep kekhalifahan. Kedua, konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif atau fardu kifayah. Dan yang terakhir, adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah. Dan ada juga peran negara dalam menciptakan pasar yang efisien, yaitu peran pemerintah tercermin jelas dalam menciptakan pasar yang efisien yang mampu menghasilkan maslahah yang maksimum. Pasar ini terjadi manakala harga yang tercipta sama dengan biaya minimum untuk menghasilkan satu unit barang tersebut. Adapun peran negara dalam mengatasi eksternalitasi. Peran pemerintah dalam ekonomi Islam tercermin pula dalam mengatasi eksternalitas. Eksternalitas merupakan dampak dari suatu aktivitas ekonomi yang diterima pihak lain, baik yang bersifat positif dan negatif. Dan ada juga peran negara berkaitan dengan implementasi moralitas Islam. Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa tugas negara adalah mengubah pemikiran menjadi amal perbuatan, memindahkan moralitas kepada praktik-praktik konkret, mendirikan berbagai lembaga dan instansi yang dapat menjalankan tugas, penjagaan, dan pengembangan semua hal tersebut. Al-Ghazali menyatakan bahwa negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya. Apabila salah satu dari tiang ini lemah, maka
masyarakat akan ambruk.